Terkuak sisa-sisa penyiksaan yang dilakukan Usman, 44 tahun, terhadap mendiang anak kandungnya, K alias Awan, 10 tahun. Nyatanya, pada tubuh Awan banyak terdapat luka yang diduga kuat diakibatkan oleh penganiayaan yang dilakukan oleh Usman. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jakarta, Gerald Leonardo. Silakan untuk laporan lengkap dari Anda, rekan Gerald. Ya, selamat petang Nina dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Memang saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan terhadap Usman atau ayah yang menjadi pelaku penganiayaan sadis terhadap anak kandungnya sendiri di Muara Baru, yakni korban K alias Awan yang masih berusia 10 sampai 11 tahun. Di mana memang saat ini pelaku dengan undang-undang perlindungan anak dan juga undang-undang KDRT dan harus menerima hukuman sampai 15 tahun penjara. Adapun terkait dengan progres kasusnya, saat ini juga korban K alias Awan sudah dikuburkan pihak keluarga di TPU Tegal Alur Jakarta Barat, dan pihak keluarga masih merasakan kehilangan yang begitu mendalam atas tewasnya Awan, yang memang secara kronologis Awan ini tewas pada hari Rabu siang lalu, di mana pada saat itu yang bersangkutan dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri, pelaku Usman, di mana memang Usman melakukan pemukulan, menendang sekaligus juga membanting korban Awan sampai yang bersangkutan ini tak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia ketika dilarikan ke rumah sakit terdekat. Adapun berdasarkan hasil penyelidikan sementara dari pihak kepolisian, memang penganiayaan sadis ini dilakukan oleh Usman terhadap anak kandungnya K alias Awan karena Usman kesal anaknya ini ataupun korban ini sempat bermain sepeda dan menabrak anak tetangga lainnya, sehingga Usman pun tidak kuasa mengontrol amarahnya dan langsung melakukan penganiayaan sadis terhadap korban K alias Awan. Berdasarkan penelusuran dari wartawan di lokasi juga, memang ternyata Awan ini adalah anak yang sangat periang dan sangat bersosialisasi dengan banyak orang, tak cuma para tetangganya, tapi Awan ini juga memang seringkali bercengkrama dengan para petugas PPSU Kelurahan Penjaringan yang memang setiap harinya ini bekerja membersihkan kawasan Muara Baru, di mana dari perkenalan Awan dengan para petugas PPSU sejak 2 tahun silam, ini Awan akhirnya mulai sering membantu dan juga sering berkumpul, bahkan sampai beristirahat di posko PPSU di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Berdasarkan keterangan salah satu petugas PPSU yang memang cukup dekat dengan Awan, petugas PPSU ini menyatakan bahwa Awan seringkali berkunjung ke posko di Kelurahan Penjaringan maupun di tempat-tempat ataupun di ruas-ruas jalan yang menjadi tempat dari para petugas PPSU ini bekerja. Dari kunjungannya ini, Awan seringkali memang membantu pekerjaan para petugas PPSU, entah untuk sekedar mengangkut sampah ataupun membantu membawakan karung-karung yang memang selama ini selalu disediakan oleh para petugas PPSU di jalanan. Salah satu petugas PPSU juga seringkali melihat kondisi dari badan Awan yang memang sering terlihat terdapat banyak luka. Adapun memang berdasarkan keterangan salah satu petugas, dilihat bahwa kondisi luka di Awan ini ada terdapat di perut serta juga di bagian kepalanya, di mana pada perut Awan ini terlihat ada seperti bekas luka bakar, sementara ada juga bekas luka memar dan juga luka sayatan di bagian kepalanya. Namun ketika memang para petugas PPSU ini bertanya dan mendesak kepada Awan sebenarnya apa yang menyebabkan luka-luka tersebut, Awan cenderung menutupi penyebab luka-luka yang dideritanya. Memang Awan ini menyatakan bahwa luka bakar di perutnya akibat tersiram air keras, sementara untuk luka yang ada di kepalanya dia berdalih karena memang dia jatuh pada saat bermain di lingkungan rumahnya. Saat ini korban juga sudah dimakamkan dan para petugas TPSU juga merasa sangat kehilangan. Bahkan para petugas TPSU juga sempat mengantarkan Awan ke tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Tegal Alur Jakarta Barat. Dan memang tak cuma petugas PPSU, keluarga dan juga para tetangga di RT 022 RW 017 Kelurahan Penjaringan atau di kawasan Muara Baru ini juga sangat merasa kehilangan karena memang Awan dikenal sebagai bocah yang sering sekali berkeliling dan juga bersosialisasi dengan siapapun yang ditemuinya.
polisi masih terus mendalami dan akan segera melakukan konferensi pers terkait dengan apa sebenarnya, bagaimana kronologi dan juga hal-hal detail lainnya yang berkaitan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan Usman terhadap anak kandungnya Awan ini. Dari Jakarta Utara, Gerald Leonardo melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Gerald Leonardo. Selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Konedi, petugas PPSU Kelurahan Penjaringan. Ya, almarhum Kurniawan atau Awan biasa kita panggil, sosoknya anak yang baik, yang suka membantu, ya penurut lah. Oke, dia ini mungkin boleh cerita Pak, dia ini mulai kenal beraktivitas sama teman-teman PPSU ini sejak kapan sih Pak? 2 tahun yang lalu lah, kurang lebih 2 tahun yang lalu. Itu awalnya pertemuannya gimana tuh Pak? Perkenalannya seperti apa Pak? Yang Bapak ingat Pak? Kebetulan pas kami PPSU di tim saluran itu lagi mengerjakan kegiatan bersih-bersih saluran di tempat tinggal almarhum. Ketika itu almarhum ya turutlah bergabung sama kita, ya bantu-bantu lah, angkutin sampahnya, dimasukin ke karung. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.